Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti Pulau Karibari, tempat di mana organisasi Cross Guild bertempur melawan pasukan Angkatan Laut di bawah komando Ryokugyu. Seperti yang kita tahu, Fujitora juga sudah mendekati pulau itu, sehingga dia langsung mengirim meteor ke area di mana banyak anggota Cross Guild sedang berkumpul di sana. Fujitora bisa mengetahui area-area di sana karena dia memiliki Kenbunchaku Haki yang sangat luar biasa, khususnya dalam aspek deteksi. Jadi meski dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mengetahui persis lokasi keseluruhan Pulau Karibari beserta semua orang yang ada di dalamnya. Alasan Fujitora menjatuhkan meteor ke Pulau Karibari adalah sebagai tanda bahwa dirinya sebentar lagi akan sampai, agar Ryokugyu dan para pasukan angkatan laut yang sedang bertempur di sana bisa merasa tenang karena bala bantuan sudah tiba. Ini juga Fujitora lakukan untuk mengintimidasi pihak Cross Guild supaya mereka kehilangan fokus dan menjadi lengah dalam pertarungan. Melihat ada meteor yang jatuh di markas mereka, Mihawk pun tidak tinggal diam. Walau sedang bertarung melawan Ryokugyu, dia punya kesempatan untuk melancarkan tebasan dari jarak jauh ke arah meteor tersebut. Dengan begitu, meteor itu pun seketika langsung hancur. Intimidasi yang dilakukan oleh Fujitora pun kini menjadi gagal karena Mihawk langsung menghancurkan meteor tersebut sehingga kepanikan para pasukan Cross Guild tadi kini sudah menghilang. Mereka kembali fokus dalam pertempuran di sana. Ryokugyu yang melihat itu pun menjadi sangat kesal sehingga dia segera menyerang Mihawk dari jarak dekat. Tentu Mihawk bisa menangkis itu dengan relatif mudah karena secara skill berpedang, Mihawk sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Ryokugyu pun bilang, dengan adanya Fujitora, maka jangan harap pihak Cross Guild bisa menang melawan dua admiral sekaligus. Namun Mihawk sama sekali tidak merasa terganggu, yang menandakan bahwa dia tidak gentar untuk melawan mereka semua. Kapal Fujitora dan armada yang dia bawa pun telah mendekati pantai Pulau Karibari. Mereka langsung menembaki kapal-kapal Cross Guild yang mencoba menghalangi jalan mereka. Tak lama setelah itu, Fujitora pun turun dari kapal dan menginjakkan kaki di Pulau Karibari. Kemudian dia langsung memakai kekuatan gravitasi untuk menekan pergerakan dari para anggota Cross Guild yang berada di dekatnya. Para musuh di sekitar Fujitora pun kini tidak bisa bergerak. Namun tiba-tiba dari kejauhan muncul suatu serangan besar yang mengarah ke arah Fujitora, sehingga tekniknya dalam menekan gravitasi kini menjadi terlepas. Para bawahan Cross Guild pun bisa bergerak lagi dan pergi menjauh dari sana. Rupanya serangan besar barusan berasal dari Mihawk. Di saat dia sedang bentrok melawan Ryokugyu, dia masih sempat melancarkan tebasan kuat ke arah Fujitora. Fujitora pun cukup terkejut dengan serangan dari Mihawk itu, karena bisa-bisanya dia bisa menyerang admiral lain padahal dirinya sendiri sedang bentrok melawan admiral yang satu lagi. Dari kejauhan, krokodil yang sedang bertarung melawan Seraphim versi dirinya sendiri alias S Crocodile bereaksi terhadap kedatangan dari Fujitora itu. Tadinya dialah yang akan melancarkan serangan pasir ke arah Fujitora, tapi rupanya sudah didahului oleh Mihawk barusan. Crocodile pun bilang keadaan akan semakin menarik mulai dari sini. Berbeda dengan respon Crocodile, bagi yang menyaksikan hal itu menjadi semakin panik. Dia pun masuk ke dalam tenda lalu menghubungi semua organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild untuk segera datang ke Pulau Karibari. Tak cuma itu saja, Bagi juga memakai jaringan dunia bawah untuk memberi pengumuman kepada organisasi-organisasi yang belum beraliansi dengan mereka untuk datang dan akan mendapat bayaran. Bagi akan mengerahkan uang yang sangat banyak agar pasukan mereka semakin banyak demi bisa menang melawan para pasukan angkatan laut itu. Berpindah ke salah satu markas kaisar dunia bawah bernama Umid, seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, di sana sedang diadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa organisasi dunia bawah yang belum beraliansi dengan Cross Guild. Mereka bertemu untuk membahas berbagai hal tentang perkembangan dunia yang bisa mempengaruhi bisnis mereka di dunia bawah. Orang-orang itu pun mulai mendengar pengumuman dari Bagi barusan. Mendengar pengumuman itu membuat mereka berpikir bahwa Cross Guild sedang terdesak karena ada dua admiral yang harus mereka hadapi. Padahal sebenarnya belum tentu juga Cross Guild akan
akan terdesak, karena Fujitora juga bahkan baru saja tiba di pulau itu. Jadi sebenarnya keadaan masih belum bisa ditebak, hanya saja Bagi memang terlalu panik, sehingga dia langsung mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu. Umid pun berkata, dia rasa ada banyak organisasi lain di luar Cross Guild yang bersedia untuk membantu mereka. Bukan hanya demi uang saja, tapi juga demi keuntungan-keuntungan yang lain. Ketika dia mengatakan hal ini, akan diperlihatkan panel-panel berisi beberapa siluet dari para bos organisasi besar dunia bawah yang sedang berada di markas mereka masing-masing. Salah satu dari mereka bilang, dia akan membantu kelompok Cross Guild, karena kapan lagi dia mendapat kesempatan untuk mengalahkan seorang admiral. Sementara itu, siluet lainnya juga berkata kepada para anak buahnya bahwa mereka akan segera bergerak. Sebab jika dia berjasa dalam membantu Cross Guild pada situasi yang genting seperti ini, nanti pihak Cross Guild mungkin akan memberinya posisi yang penting. Jadi pertempuran di Pulau Karibari akan segera berkembang menjadi lebih meriah lagi dengan kedatangan banyak sekali karakter baru. Cerita kemudian berpindah ke tempat di mana pertempuran besar juga sedang terjadi, yaitu di Pulau Hachinosu. Kali ini kita berfokus pada rencana rahasia Kurohige. Seperti yang telah admin Terokun bahas sebelumnya, Kurohige memiliki suatu rencana besar yang harus dilakukan oleh para krunya di dalam bangunan tengkorak. Awalnya Kurohige memerintahkan Shiryu untuk melakukan hal tersebut, tapi Lakiro menghalanginya sehingga terjadi pertarungan di dalam sana. Kemudian, Avalopi Zero dan Lime Juice yang sedang berduel di lantai atas bangunan tengkorak pun jatuh ke tempat Lakiro dan Shiryu sedang berada saat ini karena kerusakan akibat bentrokan tempat mereka berpijak. Dengan begitu, sekarang terjadi pertarungan 2 lawan 2 yang semakin menghambat rencana dari Kurohige. Tak mau menunggu lebih lama, Kurohige pun telah memerintahkan Katarina Devon untuk melakukan hal tersebut. Devon masuk ke bangunan tengkorak ditemani oleh Esber atau Serapim Kuma, sebab dia sudah berhasil mengambil alih kendali Serapim ketika Devon berubah wujud menjadi satu. Dengan kedatangan Devon dan Esber di bangunan tengkorak, kini secara jumlah pihak Kurohige menjadi lebih unggul, sehingga Lakiro dan Lime Juice pun menjadi cukup terpojok. Dua orang itu tidak bisa sekadar bertarung, tapi juga harus menghentikan Devon agar tidak pergi lebih jauh ke dalam bangunan tengkorak itu, sebab jika mereka membiarkannya begitu saja, dia akan melaksanakan rencana dari Kurohige. Masalahnya, Shiryu, Avalopi Zero dan Esber benar-benar mengganggu mereka berdua, sehingga perjalanan Devon kini menjadi sangat lancar. Avalopi Zero bahkan mengendalikan bangunan tengkorak dengan menciptakan tembok penghalang untuk melindungi perjalanan Devon. Lakiro yang melihat itu pun tidak bisa tinggal diam. Dia segera menembak tembok itu memakai peluru yang dilapisi dengan Bushishoku Haki yang kuat, sehingga tembok tersebut hancur dan mereka bisa melihat Devon lagi. Lakiro lalu melancarkan tembakan beruntun untuk mengganggu pergerakan dari Devon. Namun berfokus pada Devon justru membuat Lakiro bisa diserang oleh Shiryu. Sang pendekar pedang tersebut pun tidak mau membuang kesempatan ini. Dia mencoba memakai teknik tebasan kuat ke arah Lakiro yang sedang lengah. Tapi untung saja, kru inti sang selain muncul di sana. Mereka adalah Bong Punch dan monyetnya yang bernama Monster. Bong Punch dan Monster langsung menyerang Shiryu, sehingga serangannya terhadap Lakiro kini menjadi gagal. Bong Punch dan Monster bisa berada di sana karena pertarungan melawan S-How telah diserahkan kepada Hongo. Jadi kini Bong Punch dan Monster bisa membantu Lakiro dan Lime Juice yang sedang kesulitan di sana. Tak sampai di situ saja, tak lama berselang, di luar jendela Pulau Hachinosu itu juga muncul kru sang lainnya yang bernama Holinga. Dia pun langsung menghadang Katarina Devon, sehingga saat ini Devon belum bisa melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan perintah dari Kurohige. Sejak awal, Holinga memang menjadi lawan dari Devon di luar bangunan itu. Tapi ketika Kurohige hendak memberi Devon perintah beberapa waktu yang lalu, ada momen di mana Kurohige menyerang Holinga sampai terpental jauh dengan teknik Gura-Gura no Mi. Namun rupanya dia berhasil bertahan walau terluka cukup parah, dan kini dia bisa kembali beraksi untuk menghadapi Katarina Devon. Dengan begitu, posisinya sekarang di bangunan tengkorak itu dari pihak Sans ada Lakiro, Lime Juice, Bong Punch, Monster, dan Holinga. Sedangkan dari pihak Kurohige ada Shiryu, Avalopi Zero, Katarina Devon, dan juga Esber. Situasi pun cukup berbalik karena kini di dalam bangunan tengkorak itu pihak bajak laut Akagami ada 5 orang, sedangkan pihak bajak laut Kurohige hanya ada 4 orang. Meski begitu, dari segi kekuatan kita belum bisa menyimpulkan pihak mana yang lebih unggul, sehingga cerita ke depan nanti akan menjadi semakin seru. Sans yang sedang menghadapi Kurohige di luar bisa merasakan keadaan di dalam bangunan tengkorak itu dengan Kenbushoku Haki yang dia miliki. Jadi Sans tahu kalau tadi para krunya sempat mengalami kesulitan, tapi kini keadaan sudah mulai berbalik. Anak buah Kurohige belum bisa melaksanakan rencana dari Kurohige, jadi situasi di sana masih cukup terkendali.
Walau Kenbunchaku Haki Kurohige jauh di bawah Sans sehingga dia tidak bisa mendeteksi keadaan di dalam bangunan tengkorak, tapi melihat Sans yang tampak lebih tenang dibanding tadi, membuat Kurohige sadar bahwa Sans telah merasa bahwa keadaan di bangunan tengkorak sudah menjadi lebih baik untuk pihak bajak laut Akagami. Kurohige pun sangat kesal karena lagi-lagi rencananya selalu saja terhambat. Untuk melampiaskan kemarahannya yang begitu besar, dia pun bersiap untuk memakai suatu teknik yang tampaknya akan sangat berbahaya. Memang belum diketahui jurus apa yang akan Kurohige pakai itu, tapi Sans menyadari itu adalah jurus yang sangat kuat, sehingga Sans langsung bergerak sambil berkata dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Perkataan dan reaksi dari Sans ini mirip seperti saat dia melihat masa depan buruk di mana Kid hendak menghancurkan kapal-kapal para aliansinya di pantai Pulau Elbaf yang lalu. Jadi bisa disimpulkan, apa yang akan Kurohige lakukan sekarang sepertinya bisa berdampak buruk juga kepada para kru Sans yang ada di Pulau Hachinosu. Berpindah ke area tepian pulau yang cukup luas, di sana ada Sanjuan Wolf yang bertarung melawan kru inti Sans yang bernama Building Snake. Di tempat tersebut, Sanjuan Wolf bertarung dengan lebih optimal dibanding sebelumnya. Sebab dengan ukuran tubuhnya yang begitu masif, Sanjuan Wolf tak bisa leluasa bertarung di tempat yang sempit. Tapi begitu dia berada di area terbuka, maka dia dengan bebas bisa memakai berbagai teknik yang dia miliki. Walau battle IQ Sanjuan Wolf ini tidak terlalu bagus, tapi dampak dari serangan-serangannya benar-benar luar biasa. Di sisi lain, Building Snake pun tidak mau kalah. Dia memakai beragam teknik serangan dengan ilmu bela diri tertentu, juga dipadukan dengan Busha Shokuhaki yang sangat kuat. Pertarungan dari Sanjuan Wolf melawan Building Snake ini berlangsung dengan sangat brutal, di mana keduanya saling jual beli serangan. Tak ada strategi ataupun rencana khusus yang mereka lakukan, hanyalah terus-menerus saling serang. Berpindah ke Pulau Elbaf, Franky dan Bonnie yang sedang bertarung melawan Killingham mendapat bantuan dari 3 prajurit raksasa kuat yang baru datang dari berbagai desa. Dalam pertarungan ini, mereka beberapa kali berhasil mendaratkan serangan yang mengenai Killingham dengan telak. Tapi tentu itu percuma saja, karena Killingham bisa beregenerasi secara terus-menerus. Somers yang menyaksikan itu pun langsung tertawa. Kemudian tanpa diminta, Somers mulai bergerak untuk ikut melibatkan diri dalam pertarungan, karena dia bosan jika hanya terus menonton saja. Franky yang melihat kedatangan dari Somers pun bilang kepada 3 prajurit yang membantunya itu bahwa keadaan akan menjadi semakin merepotkan setelah ini, sebab melawan 2 ksatria suci sekaligus tentu akan sangat sulit. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Torakun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.